Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 744-746. Hanya orang-orang di paviliun Yun Xiao yang mengetahui masalah ini. Dia tidak tahu mengapa pemuda di depannya juga mengetahuinya. Dia melihat lebih dalam dan memastikan bahwa anak laki-laki ini jelas bukan salah satu jenius terkenal di kota Zhongling. Kota Zhongling sangat besar, kota terbesar di seluruh alam spiritual. Kekuatan di dalamnya sangat kompleks dan terdapat banyak orang jenius, tetapi paviliun Yun Xiao memiliki warisan kuno di kota Dongling, dan terdapat banyak orang yang berkuasa. Oleh karena itu, semua orang di paviliun Yun Xiao mengenal semua jenius terkenal. Dia tidak mengenal pemuda di depannya. Pada saat ini, kata-kata Lin Yan menyebabkan keributan di sini. Sayangnya itu semua hanya olok-olok. Bahkan Wan Juetian mencibir. Menurut kekuatannya, dia hanya bisa menusuk pedang hingga 90 kaki. Lin Yan masih ingin menembus 100 kaki. Dia juga melihat Lin Yan beberapa kali lagi. Ia terlihat sama-sama tampan, bahkan memiliki kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Tapi selain itu, dia tidak terlalu memikirkan Lin Yan sama sekali. Melihat tidak ada yang mengambil tindakan, Lin Yan juga melangkah maju, lalu menggerakkan telapak tangannya, dan dalam sekejap pedang tajam itu melompat keluar dari makam pedang. Teknik ini membuat banyak orang berseru. Setiap orang yang datang hari ini menghunus pedang dengan tangan mereka, yang mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuh mereka. Seperti Lin Yan, dia tetap yang pertama. Tapi, jadi bagaimana jika pedang yang terhunus itu mewah? Wan Juetian bahkan lebih menghina. Tapi kemudian, Lin Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke plakat yang tergantung di dinding paviliun Yun Xiao setinggi 100 kaki. Paviliun Yun Xiao tingginya 100 kaki. Di atas 100 kaki itu, ada sebuah plakat dengan tulisan, Paviliun Yun Xiao, di atasnya. Yang lain tidak mengetahuinya dengan jelas, tapi Lin Yan tahu bahwa jika dia bisa menembusnya, pertandingan pedang akan berakhir. Namun dalam 50.000 tahun terakhir, meskipun orang lain tidak mengetahui aturan ini, mungkin ada orang yang ingin menikamnya, bukan? Sayang sekali plaknya mudah ditembus. Plakat tersebut dapat membawa kekuatan yang dahsyat. Bahkan setelah ribuan tahun, kekuatannya masih luar biasa. Tolong tinggalkan namamu di pedang. Tepat ketika Lin Yan hendak mengambil tindakan, praktisi dari paviliun Yun Xiao tiba-tiba berkata, "Kebaikan." Mendengar hal tersebut, banyak orang pun ikut terkejut. Banyak orang mengambil tindakan, tetapi penggarap paviliun Yun Xiao tidak pernah meninggalkan namanya. Bahkan ketika Wan Juetian mengambil tindakan, kultivator paviliun Yun Xiao tidak mengatakan apapun. Selama bertahun-tahun, hanya para jenius yang sangat terkenal di kota Zhongling yang berhasil membuat nama mereka terkenal. Saat ini, Lin Yan hanyalah anak laki-laki biasa. Dia adalah seorang pemuda tampan biasa. Mengapa membiarkan dia mempertahankan namanya? Perlakuan ini lebih tinggi daripada Wan Juetian, seolah-olah para praktisi paviliun Yun Xiao menganggap Lin Yan sebagai seorang jenius terbaik. Di bawah tatapan semua orang, kultivator dari paviliun Yun Xiao tetap tanpa ekspresi. Dia adalah orang yang sangat kuat. Ketika Lin Yan mengeluarkan pedangnya, dia merasa bahwa meskipun momentumnya menghilang dalam sekejap, itu sangat kuat. Setidaknya di kalangan generasi muda, itu tidak sebanding dengan para jenius biasa. Selain itu, Lin Yan mengetahui aturan kompetisi pedang di paviliun Yun Xiao, jadi para praktisi paviliun Yun Xiao juga seperti ini. Tinggalkan namamu. Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Gunakan kekuatan spiritual untuk menyingkat kata, Tian Xuan, pada pedang. Tian Xuan? Siapa itu? Saya tidak tahu. Petik 2. Untuk menghindari masalah, Yan tidak menggunakan nama aslinya.
Setelah meninggalkan namanya, dia meledak dengan kekuatan, menyuntikkan semua kekuatan tubuh reinkarnasi ke dalamnya. Bahkan kekuatan jiwa Lin Yan terkondensasi di atasnya, dan banyak kekuatan spiritual tertinggal di ujung pedang. Memanggil. Di bawah dorongan tiba-tiba Lin Yan, pedang tajam itu meluncur keluar seperti komet, sangat cepat, dan suara angin yang bertiup memekakkan telinga. Orang ini, melihat pemandangan ini, banyak orang terkejut, bahkan Wan Juetian menghela nafas. Yang paling mengejutkannya adalah dia tidak bisa mengetahui keadaan Lin Yan saat Lin Yan menggunakan kekuatannya. Orang ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Wan Juetian berkata dalam hatinya, jika orang biasa menyembunyikan sesuatu, dia akan bisa melihatnya sekilas, tapi Lin Yan, dia tidak bisa melihatnya. Di udara, pedang itu luar biasa. Ketika Lin Yan mengambil tindakan, dia bahkan menggunakan pedang Ling Jianjue untuk mencapai langit, jadi momentumnya sangat mencengangkan. Tetapi ketika pedang itu mencapai jarak 100 meter dari paviliun Yun Xiao, pedang itu juga mendapat tekanan yang kuat, dan bahkan pedang itu bergetar. Tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual di ujung pedang meledak, dan cahaya keemasan bersinar terang untuk bersaing dengan tekanan. Baru setelah dia berada 50 meter dari paviliun Yun Xiao, kekuatan spiritualnya runtuh. Pada saat ini, tekanan datang lagi, dan kekuatan tubuh reinkarnasi Lin Yan terungkap. Kekuatan angin dan kekuatan bintang membuat pedang menjadi lebih cepat. Langsung mencapai jarak 10 meter dari paviliun Yun Xiao. Melihat ini, banyak orang menghela nafas. Bagaimanapun, melakukan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh praktisi biasa. Ledakan. Tetapi pada titik ini, tekanan dari paviliun Yun Xiao menjadi lebih kuat, dan dengan kuat bergerak menuju pedang tajam itu. Dentang, dentang, dentang. Hal ini menyebabkan pedang mengaum, dan kekuatan api, guntur, kehampaan, air, dan kekuatan lainnya meledak secara langsung untuk bersaing dengan tekanan tersebut. Apakah ini bertarung dengan pedang dan tekanan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa pedang tajam hanya bisa jatuh di bawah tekanan. Tidak hanya sekarang, bahkan banyak orang tua di sini yang pernah melihat kompetisi pedang 100 tahun yang lalu, dan bahkan orang-orang kuat pada saat itu hanya bisa melakukan itu. Tapi Lin Yan benar-benar menggunakan pedang tajam untuk menahan tekanan paviliun Yun Xiao. Ini sungguh menakjubkan, ledakan. Bahkan pada saat ini, Lin Yan sedang berkonsentrasi seperti palu batu besar, menuju ke udara. Baru saja, Wan Juetian telah mengumpulkan kekuatan spiritualnya lagi, tetapi kekuatan tersebut tidak dapat mencapai tempat di mana pedang itu berada dan runtuh. Tapi saat ini, palu batu kental Lin Yan benar-benar menerobos tekanan dan penghalang paviliun Yun Xiao. Kekuatan macam apa ini? Fisik seperti apa? Melihat Lin Yan, orang kuat di paviliun Yun Xiao juga mengerutkan kening. Dia telah melihat ratusan fisik, tapi dia belum pernah melihat fisik Lin Yan. Sangat aneh. Palu batu masih memadatkan kekuatan tubuh reinkarnasi, dan kekuatan batu itu sangat menakjubkan. Itu langsung meledakkan pedang tajam itu seolah-olah itu adalah paku. Tertawa. Di bawah palu batu ini, pedang tajam langsung menembus penghalang tekanan dan menuju ke plakat paviliun Yun Xiao. Ketika pedang tajam itu bersentuhan dengan plakat itu tiba-tiba bersinar terang, membawa tekanan yang luar biasa. Tekanan ini seperti kehadiran Dewa Abadi Dojo. Apa yang dilakukan anak ini? Nafas Wan Juetian dan yang lainnya tidak mengalir lancar, bahkan wajah mereka menjadi pucat. Melihat plakat itu, saya merasa semakin kagum. Tapi mata peri Lin Yan terbuka, dan dia bisa melihat pola rune di plakat. Itu hanya 3 kata, tapi mengandung kekuatan rahasia yang kuat. Namun, pada saat ini, kekuatan jiwa Lin Yan yang tersisa di pedang meledak dan berubah menjadi rune.
Rune muncul dan cahaya keemasan memenuhi udara. Merasakan pemandangan ini, penggarap paviliun Yun Xiao tiba-tiba terkejut. Saat dia memadatkan rune, cahaya pada plakat paviliun Yun Xiao sebenarnya jauh lebih redup. Lalu dia menatap Lin Yan lagi. Plakat paviliun Yun Xiao ini telah ada di sini entah sudah berapa ribu tahun. Rune yang terkandung di dalamnya misterius dan tidak jelas. Lin Yan, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimanapun, paviliun Yun Xiao ini tidak dapat dibuka kapanpun untuk mengizinkan praktisi masuk. Turnamen pedang 100 tahun hanya dimulai satu kali. Tapi Lin Yan bisa melakukan ini. Mungkinkah dia memahami rune secara menyeluruh? Meski begitu, tidak baik untuk merasa takut. Plakat paviliun Yun Xiao terbuat dari bahan khusus. Bahkan jika Anda memahami rune secara menyeluruh, akan sulit untuk menembusnya. Pembudidaya paviliun Yun Xiao diam-diam berpikir dalam hatinya. Ding ding ding. Faktanya, pedang tajam itu bertabrakan dengan plakat paviliun Yun Xiao, mengeluarkan suara yang keras. Itu tidak bisa ditembus sama sekali. Banyak petani yang terkejut saat melihat ini. Kenapa orang ini harus menembus plakatnya? Kenapa dia tidak bisa menembus bagian sampingnya? Wan Juetian terkejut. Loteng paviliun Yun Xiao terbuat dari kayu, dan plakatnya awalnya tampak seperti kayu, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Setelah beberapa kali tusukan, energi spiritual pada pedang itu hampir habis. Tapi ekspresi Lin Yan terkonsentrasi, dan dia menggunakan keterampilan bertarungnya untuk mengumpulkan kekuatannya pada pedang tajam. Berdengung. Dalam sekejap, pedang itu tampak hidup dan bergerak menuju plakat itu lagi. Dan semakin Anda frustrasi, semakin banyak keberanian yang Anda peroleh. Di udara, suara dentingan-dentingan terdengar terus-menerus. Dan itu sangat cepat. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, pedang tajam itu menusuk ke bawah. Itu terukir dalam di plakat. Panggilan. Melihat ini, tubuh Lin Yan bergetar dan dia menghela nafas lega. Semburan kenyamanan. Dia menghabiskan terlalu banyak energi, dan kekuatan spiritual dalam melakukan ini. Tapi dia akhirnya menusuknya. Ini, ekspresi orang kuat dari paviliun Yun Xiao tiba-tiba berubah. Dalam 50.000 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya seseorang menusuk plakat di loteng dengan pedang tajam. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di pegunungan paviliun Yun Xiao. Meskipun pakaian mereka sederhana, semua orang bisa merasakan aura menakutkan. Mata mereka terfokus pada pedang tajam itu, dan hati mereka terkejut saat melihat pedang tajam itu menembus plakat itu. Tian Xuan. Menatap nama itu, mereka lalu menunduk. Penggarap paviliun Yun Xiao dengan cepat memberi hormat. Dia tahu bahwa ini adalah tetua tertinggi paviliun Yun Xiao. Dia sudah lama tidak keluar, tetapi hari ini dia telah membuat mereka khawatir. Siapa itu? Salah satu sosok itu berbicara, dan ketika dia menghembuskan napas, suaranya seperti suara jalan besar. Kultivator dari paviliun Yun Xiao segera melihat ke arah Lin Yan. Ikutlah dengan kami. Pada saat ini, salah satu tetua tertinggi berkata. Mendengar ini, Lin Yan juga mengangguk. Perintah emas paviliun Yun Xiao adalah milik Tian Xuan, dan kompetisi pedang ini akan berakhir hari ini. Semuanya, silakan kembali. Pada saat ini, penatua tertinggi lainnya juga berkata. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka terbang menuju pegunungan dalam paviliun Yun Xiao. Lin Yan mengikuti mereka. Hal ini mengejutkan semua praktisi yang hadir. Terutama para remaja berbakat itulah yang lebih terkejut lagi. Simpulnya, sudah berakhir. Ini sudah berakhir bahkan sebelum mereka mulai. Sangat cepat, Wan Juetian dan para jenius muda lainnya melihat plakat itu dan terkejut. Saya khawatir menusuk plakat ini akan menjadi masalah besar bagi paviliun Yun Xiao, bukan?
Terutama ketika para pembudidaya di kota Zhongling mengingat buku-buku kuno, sepertinya tidak ada yang benar-benar menusukkan pedang ke plakat tersebut. Belum lagi plakatnya, bahkan dalam sejarah 50.000 tahun, hanya sedikit orang yang mampu menembus ketinggian 100 kaki. Untuk ini saja, Lin Yan adalah seorang jenius top. Tian Xuan, Wan Juetian dan yang lainnya juga sangat mengingat nama ini. Pada saat ini, Lin Yan telah mengikuti 3 tetua tertinggi Paviliun Yun Xiao ke pegunungan dalam Paviliun Yun Xiao. Saat ini, seluruh kota Zhongling sedang mendidih. Apa? Kamu bilang kompetisi pedang sudah selesai. Seseorang mendapatkan token emas Yun Xiao sebelumnya. Long Lu terkejut. Katamu, orang itu menusuk plakat di ketinggian 100 kaki. Hah? Kalau aku mengambil tindakan, aku pasti bisa menembus ketinggian itu. Sayang, kalau aku tahu ini, seharusnya aku mengambil tindakan terlebih dahulu. Kenapa apakah kamu berpura-pura berada begitu dalam di sini? Bei Chen juga berbicara. Saya ingin bertarung dengan pemuda bernama Tian Xuan agar orang-orang di kota Zhongling tahu bahwa saya, Jian Chunqiu, adalah orang jenius nomor 1. Jian Chunqiu juga mengatakan ini setelah mengetahui berita tersebut. Na Fanze bahkan langsung menanyakan siapa Tian Xuan itu. Sayangnya, hal ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak ada yang mengenal Tian Xuan. Orang ini sepertinya muncul entah dari mana. Mungkinkah dia bukan dari kota Zhongling, apalagi Zhongjiang? Banyak orang langsung berspekulasi. Dalam 50.000 tahun, tidak ada seorang pun dari luar Zhongjiang yang memenangkan Orde Emas Yun Xiao. Apakah ini akan dipatahkan? Jauh di dalam gunung, 3 sesepuh tertinggi menatap Lin Yan, seolah-olah mereka ingin melihat ke dalam dirinya. Namun pada akhirnya, mereka kecewa. Yang bahkan mengejutkan mereka adalah Lin menatap langsung ke arah mereka, bocah lelaki berusia 1 tahun, bahkan anak-anak dari kekuatan kuno di kota Zhongling tidak dapat melakukan ini. Apakah namamu palsu? Siapa sebenarnya namamu? Menatap Lin Yan, seorang penatua tertinggi berkata. Lin Yan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Paviliun Yun Xiao memiliki pengaruh besar di alam spiritual ini. Mereka dapat membuat potret berdasarkan penampilan Lin Yan. Pada akhirnya, mereka dapat mengetahuinya. Tuan Surgawi Istana, Lin Yan. Kemudian penatua tertinggi berkata dengan heran. 2 penatua tertinggi lainnya juga memandang Lin Yan dengan aneh. Apakah kamu mengenal saya? Lin Yan tersenyum. Jangan meremehkanku, Paviliun Yun Xiao. Kami masih tahu sedikit tentang apa yang terjadi di kota Donglingmu. Pantas saja kamu bisa menusukkan pedang ke plakat Paviliun Yun Xiao. 3 tetua tertinggi segera mengangguk. Mereka memiliki beberapa jenis tubuh abadi dan berasal dari kerajaan kecil di perbatasan Xinjiang Timur, namun mereka mampu menciptakan kekuatan di kota Dongling, dan mereka bahkan dapat memimpin manusia untuk berlatih dari dalam dunia bawah abadi. Jika Anda membunuh semua iblis dan keluar, Anda dapat menanggung tatanan emas Paviliun Yun Xiao. Meskipun para tetua Paviliun Yun Xiao adalah pria kuat di alam spiritual, mereka tidak bisa tidak mengagumi pemuda di depan mereka. Bagi mereka, ini seperti legenda. Lin Yan tersenyum mendengarnya, memiliki beberapa jenis tubuh abadi. Ini mungkin apakah itu informasi dari masa lalu. Sekarang dia memiliki 10 jenis tubuh abadi, dan dia telah memadatkan tubuh reinkarnasi. Adapun apa yang mereka ketahui tentang tindakan Lin Yan di dunia bawah abadi, Lin Yan tidak ingin tahu tentang orang-orang di istana surgawi sekarang. Paviliun adalah kekuatan yang sangat kuat di seluruh alam spiritual. Sekarang setelah Anda memiliki tatanan emas, Anda dapat meminta kami di Paviliun Yun Xiao untuk melakukan sesuatu. Katakan kepada saya, apa yang Anda ingin kami lakukan untuk Anda. Kemudian, seorang penatua tertinggi berbicara. Karena penyelidikanmu sangat jelas,
kamu seharusnya tahu apa yang aku inginkan di sini, kan? Kata Lin Yan sambil menatap ketiga tetua tertinggi. Hancurkan keluarga Chu. Lalu seorang tetua tertinggi berbicara. Lin Yan mengangguk dan berkata, saya tahu aturan Paviliun Yun Xiao, jadi saya tidak akan meminta sesuatu yang terlalu berlebihan, tapi masalah ini tidak boleh terlalu berlebihan, kan? Itu sesuai kemampuan kita, tapi, dari keluarga Chu dua di antaranya berasal dari Akademi Abadi. Penatua tertinggi berkonsentrasi. Akademi Abadi berhubungan dengan klan spiritual. Kata tetua tertinggi lainnya. Klan roh adalah. Tetua tertinggi ketiga hendak berbicara. Klan roh adalah keluarga tertua di alam roh. Itu berasal dari zaman kuno 100.000 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kamu mengetahuinya. Apakah karena gadis kecil bernama Lingqi di sebelahmu? Penatua tertinggi Qi Heng tiba-tiba menunjukkan senyuman. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang dia? Mendengar ini, ekspresi Lin Yan memadat. Tidak mengherankan jika Paviliun Yun Xiao mengetahui tentang dia. Menurut kekuatan kuno yang sangat besar ini, akan aneh jika dia tidak mengetahui informasinya. Tapi Paviliun Yun Xiao sebenarnya mengenal Lingqi. Kamu tidak perlu gugup. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Kamu juga tahu bahwa klan roh terlalu misterius dan kuno, dan jarang sekali praktisi klan roh berjalan di alam roh. Dikabarkan bahwa hanya ada beberapa penggarap klan roh di alam roh. Lainnya dia telah pergi ke wilayah kekaisaran. Lebih dari setahun yang lalu, Ling He tiba-tiba datang ke wilayah spiritual dan menarik perhatian kami. Petik 2. Setelah kami menyelidiki, kami menemukan semuanya itu karena Lingqi. Kata Qi Heng. Saya awalnya berpikir bahwa Anda ingin kami membantu Anda melanggar larangan garis keturunan di Lingqi. Qi Heng berkata lagi, jika demikian, itu akan membuat kami pusing. Anda tidak dapat mencapai tingkat kekuatan itu, jadi mengapa harus saya mengganggu bicara? Lin Yan menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat mereka bertiga terlihat sangat malu. Benar sekali. Itu membuat kami sedikit bingung bahwa ada makhluk sepertimu di Kekaisaran Yunton. Faktanya, kecuali Lingqi yang berasal dari klan spiritual, sebagian besar remaja lainnya sangat biasa, tetapi kamu dengan paksa mengubahnya menjadi potensi mereka menginspirasi mereka untuk menjadi jenius lagi dan lagi, yang benar-benar membuka mata kami. Penatua tertinggi lainnya juga berkata, semakin mereka tahu apa yang telah dilakukan Lin Yan, semakin mereka menghela nafas. Meski mereka sudah mencapai titik ini, Lin Yan tidak ingin berbicara banyak tentang topik ini, jadi dia hanya berkata, Chu Qian dan Chu Wei tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan, Xian Yuan. Saya akan membawa mereka ke dalamnya untuk mencari penjelasan tentang Pangsit Empire. Meskipun itu hanya desahan kecil, tapi Qi Heng dan yang lainnya jelas merasakan niat membunuh di mata pemuda itu. Kalau begitu, tidak masalah. Aku tidak membutuhkan orang lain. Aku bisa pergi sendiri. Terima kasih banyak. Lin Yan mengangguk, lalu memandang mereka dan berkata, Lingqi. Menurut kekuatan Paviliun Yun Xiao kami tidak dapat mengetahui siapa yang meninggalkan larangan garis keturunan. Klan Ling adalah orang nomor 1 di alam spiritual. Kami tidak berani menyelidiki lebih jauh. Qi Heng menggelengkan kepalanya. Lin Yan menghela nafas sedikit. Klan roh bukan hanya kekuatan nomor 1 di alam roh, tetapi juga kekuatan tertinggi di seluruh alam Tiangen. Pasti telah terjadi perubahan besar 100.000 tahun yang lalu, dan banyak sekali kekuatan yang dihancurkan. Tapi para Eldar dan beberapa yang kuno namun kekuatannya tetap dipertahankan, dan konon sudah ada sejak zaman kuno. Hanya saja para Eldar dan pasukan lainnya bungkam tentang apa yang terjadi 100.000 tahun lalu. Bahkan 10.000 tahun yang lalu, Lin Yan pergi ke beberapa kekuatan kuno. Namun 10.000 tahun yang lalu, orang-orang kuno telah lama meninggal,
dan buku-buku kuno dari 100.000 tahun yang lalu telah lama disegel dan tidak dapat dibuka sama sekali. Bahkan seperti yang dikatakan Ki Heng dan yang lainnya, suku roh adalah kekuatan nomor satu di alam roh, tetapi pada saat yang sama kekuatan sebenarnya terletak di alam kekaisaran. Namun, meski klan roh hanya menyisakan sekelompok orang di alam roh, itu masih cukup untuk menekan wilayah luas ini. Ini adalah teror dari klan roh. Selanjutnya, kapan kita akan berangkat? Setelah beberapa saat, Ki Heng bertanya. Malam ini, saya harus pergi ke Sekte Daoyuan. Mendengar ini, mereka bertiga saling memandang, tapi mereka semua melihat sedikit keheranan dari dalam mata mereka. Tapi Ki Heng masih mengangguk dan mengeluarkan Yun Xiao Golden Token. Token ini hanya sebesar telapak tangan, namun memiliki aura misterius yang tidak dapat dijelaskan, bahkan terdapat ukiran pola dao yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Saya akan memberi Anda token emas Yun Xiao terlebih dahulu. Masuk akal bahwa setiap tahun siapapun yang mendapatkan token ini, Paviliun Yun Xiao kami akan mengundang orang ini untuk memiliki nama seorang tetua di Paviliun Yun Xiao kami. Meskipun kekuatan seperti itu tidak sampai ke level para tetua Paviliun Yun Xiao. Tetapi tetua tertinggi Paviliun Yun Xiao dan yang lainnya semua memahami bahwa mereka yang dapat memperoleh Ordo Emas Yun Xiao semuanya adalah jenius yang dipilih dari 10.000 orang. Mereka mungkin tidak kuat sekarang, tetapi mereka pasti akan menjadi kuat di masa depan. Mereka tidak pernah meragukannya. Tapi, saat ini, Ki Heng tersenyum pahit. Tapi nama keluargaku adalah Lin, kata Lin Yan. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, Ki Heng dan dua lainnya mengangguk. Lin, nama keluarga ini sangat mempesona. Khususnya di kota Zhongling, pusat alam spiritual. Kami tidak keberatan denganmu, dan kami bahkan lebih kagum padamu. Aku percaya bahwa bukan hanya kami, tapi apa yang telah kamu lakukan di alam abadi dan dunia bawah akan segera menyebar ke telinga kekuatan lain. Tapi di dalam alam spiritual ini, terlalu banyak kekuatan yang keras kepala dan konservatif, kata Ki Heng. Lin Yan juga tersenyum. Namun, Ki Heng dan yang lainnya terkejut. Mereka sepertinya melihat penghinaan dalam ekspresi Lin Yan. Itu bukan sebuah penghinaan bagi mereka. Ini merupakan penghinaan terhadap kekuatan yang keras kepala dan konservatif. Lin Yan tahu siapa kekuatan keras kepala dan konservatif yang dibicarakan oleh Ki Heng dan yang lainnya. Tianyu menyatakan dirinya sebagai kaisar, dan semua ras bersujud. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang melekat pada Tianzong saat ini. Apa yang disebut kekuatan keras kepala dan konservatif tidak lebih dari bulu Tianyu. Orang-orang itulah yang paling berkuasa dan paling sulit dihadapi. Sekalipun itu adalah Paviliun Yun Xiao, ia tidak berdaya. Saya di sini bukan untuk menjadi tetua Paviliun Yun Xiao. Saya hanya ingin Anda membantu saya menyingkirkan keluarga Chu. Saya bahkan tidak perlu mengambil token emas Yun Xiao, kata Lin Yan. Itu tidak perlu. Aturan Paviliun Yun Xiao kami yang diwarisi dari zaman kuno tidak dapat dilanggar. Token emas Yun Xiao ini milik Anda, dan kehormatan ini juga milik Anda. Mendengar ini, Lin Yan tidak banyak bicara. Lin Yan kemudian pergi dari sini dan menuju Sekte Daoyuan. Untuk sekte ini, usianya sama dengan Paviliun Yun Xiao. Selain itu, sangat sulit untuk menangani Paviliun Yun Xiao. Paviliun Yun Xiao mengadakan kompetisi pedang, dan Sekte Daoyuan juga memiliki ujian. Ketika Lin Yan pergi, Ki Heng dan tiga lainnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya khawatir anak ini luar biasa. Tapi, nama keluarga ini akan memberinya masalah besar. Lagi pula, gadis kecil dari suku roh itu tidak sederhana. Lin Yan bersamanya, dan bahkan suku roh pun takut. Bagian depannya penuh duri, itu tergantung apakah dia bisa melangkah sudahlah. Ki Heng masih berkata. Dia membuka mulutnya dan berkata,
Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat pemuda luar biasa seperti Lin Yan.